kasih buat support dan doa-doa jemaat. Kalau saya dan Febri juga boleh berangsur-angsur semakin pulih. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Februari, dan saya semangat ya, karena di bulan Januari kemarin kita banyak belajar tentang bagaimana kita menghidupi fondasi Kristus. Ya, saya mau kasih semangat buat kita jemaat untuk kita semakin mencintai firman Tuhan sebagai fondasi di dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhanlah Bapa kami Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, betul Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak Tuhan disembah Bapa. Segala sesuatu Tuhan Engkau ciptakan Bapa. Segala sesuatu Tuhan Engkau berkuasa Bapa. Bahkan janji Engkau melebihi Tuhan segala hal yang kami harapkan Bapa. Tuhan pada hari ini Bapa, waktu tadi kami bisa mengingat kembali kematian Kristus Tuhan melalui sharing dari saudari kami Tuhan. Kami semakin dikuatkan Bapa bahwa hanya salib Engkau Tuhan yang bisa membuat kami lebih hidup Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan kami bisa belajar kembali dari firman-Mu tentang kekuatan Engkau, hikmat Engkau, dan juga pengertian Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin terpaut Tuhan kepada Engkau dalam hidup kami keseharian Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara agar apa yang hamba-Mu bicarakan Bapak berasal dari perkataan Engkau saja Bapak. Terima kasih segalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, judul khotbah saya untuk pada pagi hari ini kita punya tema yang baru, yaitu adalah His Power, His Wisdom, and His Understanding. Ya. Kekuatan, kebijaksanaan atau hikmat Tuhan, dan akal budinya. Dan kalau misalnya kita lihat ya di Yeremia pasal 10 ayat 12 sampai 14, ini adalah tema bulan ini, dikatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Amin. Kita pernah membahas buku Yeremia di tahun lalu, ya, dan Tuhan kita sempat murka terhadap bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel justru lebih excited dengan berhala-berhala. Ya, dan Tuhan memperkenalkan sebagai Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Lalu dia berkata lewat nabinya Yeremia bahwa, hai Israel, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan, lalu kebijaksanaannya, dan juga akal budinya. Kalau berhala yang disembah itu punya kekuatan apa? Punya kebijaksanaan apa? Punya akal budi apa? Itulah yang terjadi. Ya, seakan-akan Allah mau kasih tahu, ya, sayalah Tuhan yang mengasihi kamu, Israel. Dan kalau misalnya kita bisa lihat perjalanan daripada bangsa Israel dengan Tuhan awal-awal, ya, bahwa kebesaran Tuhan atas Israel sudah diperlihatkan melewati apa? Laut Merah. Itu luar biasa. Ya, kekuatan Tuhan mampu untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa yang paling kuat di dunia pada saat itu, yaitu bangsa Mesir. Dan sewaktu mereka di padang gurun, ya, justru mereka lebih tertarik kepada dewa di bangsa sekitarnya Israel. Dewanya bangsa Amalek, dewanya bangsa Het, Yebus, dan lain-lain. Ya. Ini adalah salah satu gambar tentang dewa dari bangsa sekitar di Israel. Ya. Itu mengapa bisa seperti itu? Karena mereka mempersembahkan bayi mereka. Ya, itu adalah patung dewa dari Molok. Apa yang mereka cari dari bangsa-bangsa sekitar? Karena mereka mencari rasa aman. Mereka mencari ketercukupan hidup. Dan itu mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka yang memberikan. Nah, yang lucunya, bangsa Israel yang sudah melihat kebesaran Tuhan, yang sudah melihat kekuatan Tuhan, justru mereka jadi lihat bangsa-bangsa sekitar mereka. Apa sih bangsa sekitar mereka yang lebih bagus dari kita? Sepertinya lebih nyata dari kita? Sepertinya lebih kelihatan hidupnya, mungkin lebih ada sejahteranya.
Nah, itu yang justru mereka lebih tertarik. Ini adalah hal yang miris. Ya, idolatry is seeking security and meaning in someone or something other than God. Itu adalah quotes dari A.R. Bernard. Ya, dalam bahasa Indonesia, penyembahan berhala adalah mencari rasa aman dan makna di seseorang atau sesuatu selain daripada Tuhan. Mungkin hari ini kita bukan seperti bangsa Israel yang ada berhala yang kita sembah, ya ada patung atau seperti kayu atau benda-benda yang bagus. Ya. Mungkin berhala kita hari ini adalah kita tahu rasa aman kita taruh di mana. Dan sepertinya mungkin ada makna-makna kehidupan yang semakin kita cari. Kalau semakin saya merasa berfungsi, saya semakin merasa dihargai, saya semakin bermakna dalam hidup saya. Dan itu secara tidak langsung, itu bisa menjadi berhala kita. Kalau saya semakin tahu, oh saya bisa punya uang dari sumber kegiatan itu, dari sumber pekerjaan itu, lama-lama rasa aman itu kita taruh di dalam pekerjaan itu. Rasa aman itu kita taruh di seseorang, ya, atau orang-orang yang kita andalkan, ya, sesuatu yang kita andalkan di dalam hidup kita. Itu mungkin memberikan rasa aman, memberikan rasa senang dan lain-lain. Itu bisa jadi berhala. Lalu apa yang terjadi? Ya, poin saya yang pertama adalah His power, kekuatannya. Ya. Tuhan tadi berkata di buku Yeremia pasal 10 bahwa menjadikan bumi dengan kekuatannya. Dia menciptakan bumi dan kekuatannya. Kita teringat dari pasal pertama dari buku Kejadian. Ya, awal mulanya seperti apa? Dikatakan demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada waktu awal-awal itu kehidupan tidak berbentuk. Bahkan bumi secara fisik belum berbentuk, kosong. Lalu kegelapan secara fisik ya itu menguasai, menutupi segala sesuatunya. Tiba-tiba roh Allah dengan kekuatannya lewat perkataan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu kita tahu kelanjutan daripada buku Kejadian, ya. Lalu ada daratan, ya, lautan, ya, lalu ada petang, ada malam, lalu ada pagi siang, ya, dan selanjutnya ada tumbuhan, hewan, ya, dan akhirnya manusia. Semuanya lewat apa? Lewat kekuatan Tuhan. Lewat perkataan Tuhan, semuanya bisa terjadi. Semuanya dalam bentuk fisik bisa terjadi. Ya, dan itu adalah buku pertama di dalam Perjanjian Lama. Ya, mari kita lihat di awal-awal Perjanjian Baru. Dari buku Yohanes, dari Injil Yohanes. Ini juga sama. Dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau tadi Perjanjian Baru berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dulu bumi belum berbentuk, masih gelap. Sekarang di dalam Perjanjian Baru, pada mulanya adalah firman. Seakan Rasul Yohanes ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa sebenarnya awal-awal semuanya karena kekuatan firman saja. Kalau dulu Perjanjian Lama secara fisik dibentuk, ya sekarang Perjanjian Baru karena hidup manusia semakin di dalam dosa, makanya sekarang ingin supaya kehidupan itu dijadikan oleh Tuhan. Ya, bagaimana supaya kehidupan dijadikan oleh Tuhan? Ya, Tuhan bukan lagi kekuatan yang
dicari. Ya, Tuhan bukan lagi kekuatan yang dicari. Ya, kalau kita bisa lihat bahwa di dalam skema yang ditunjukkan ya, bahwa Tuhan setelah itu adalah manusia. Tuhan menciptakan manusia, ya, lalu manusia menunjukkan bahwa dia bisa mencari uang. Ya, manusia mencari uang, lalu manusia bisa juga menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Lalu manusia bisa menciptakan teknologi, lalu manusia seakan-akan dia makin rasa aman dengan koneksi yang dia punya. Lalu setelah itu manusia juga bisa mempunyai rasa aman dengan sistem. Akhirnya justru bukan Tuhan lagi yang menguasai manusia. Ya justru tentang uang, tentang pengetahuan, tentang teknologi, tentang koneksi, tentang sistem, itu yang semakin menguasai manusia. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa waktu manusia semakin memiliki pengetahuan, ya dulu Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes itu di saat justru pengetahuan manusia lagi semakin berkembang. Mereka semakin banyak di zaman Yunani itu semakin banyak filosof-filosof yang coba menjelaskan bagaimana bumi dibentuk dengan segala teori-teori manusia. Hari ini kita belajar begitu banyak teori-teori manusia tentang penciptaan dunia, penciptaan bumi. Ada teori Big Bang, teori banyak ya, nebula dan lain-lain. Ya, pengetahuan-pengetahuan itu muncul di zaman Rasul Yohanes menulis Injil supaya semua orang tahu bahwa hal tentang penciptaan itu semua itu berasal dari firman. Kalau orang semakin menciptakan teknologi, teknologi itu sekarang menguasai hidup manusia. Orang sekarang merasa aman kalau mereka bisa punya sosial media, bisa punya banyak hal yang mereka kembangkan dari teknologi-teknologi, ya transportasi semakin canggih. Justru itu yang membuat mereka jadi merasa aman. Hari ini banyak orang karena punya koneksi dalam kerjaan, punya koneksi dalam berkuasa, punya backingan, ya teman-teman yang bisa menolong mereka, itu justru yang mereka andalkan dalam hidup. Atau sistem. Ya, saya punya seorang teman ya dulu dia seorang lulusan daripada manajemen, lalu dia semakin tahu sistem dalam usahanya itu bisa berhasil karena apa. Nah, lama-lama dia tahu, oh cara promosinya begini. Oh, bagaimana seharusnya kita bisa bikin produk yang benar-benar orang tertarik. Dia udah tahu link-linknya seperti apa sistemnya. Lama-lama itu membuat orang jadi nggak pernah lagi berdoa. Teman saya nggak pernah lagi dia berdoa, nggak pernah lagi baca firman. Kenapa? Karena dia tahu sumber kehidupan dia itu dari sistem yang dia buat. Dia terus bisa menghasilkan uang karena apa? Sistem yang dia kembangkan di perusahaan dia. Tadi kalau mendengar daripada hidup saudari kita Fitri, ya saya pun mengalami demikian juga. Saya pernah ngalamin yang namanya waktu kuliah. Saya andalkan supaya apa? Supaya ujian-ujian yang saya lewati itu bisa berhasil. Lama-lama saya justru mengandalkan waktu-waktu di mana saya mengerjakan tugas, waktu-waktu saya belajar, kadang-kadang saya nggak saat teduh lagi, kadang-kadang saya udah nggak berdoa lagi. Kenapa? Karena kebanyakan belajar. Jadi saya tahu bahwa apa? Kalau makin saya saat teduh, nanti kehilangan waktu 30 menit untuk saya bisa belajar untuk ujian. Jadi bukan lagi kekuatan Tuhan yang dicari, tapi justru apa yang membangun rasa aman kita, rasa senang kita, rasa jaminan kita di masa depan, itu kekuatan-kekuatan itu yang dicari dan itu menguasai manusia. Apakah itu bukan berhala? Nah, baru kita bisa lihat berikutnya, kekuatan kebangkitan Yesus menjadikan kita ciptaan baru. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, sekarang saya mau arahkan kita kepada kekuatan kebangkitan Yesus yang menjadikan kita ciptaan baru. Orang menjalani hidupnya, tapi lama-lama mereka tahu bahwa hidup mereka semakin tidak terbentuk. Kalau di perjanjian lama, bumi belum berbentuk, gelap gulita menguasai. Di dalam perjanjian baru, kenapa Yesus datang? Karena walaupun hidup manusia secara fisik kelihatan, mereka bekerja, mereka punya keluarga, mereka lakukan aktivitas-aktivitas mereka, tetapi di dalam hatinya, mereka semakin tidak memiliki kehidupan. Mereka semakin tidak alive. Justru manusia bisa banyak menderita karena dosa-dosanya. Nah, dengan kebangkitan Yesus, ini menjadikan kita ciptaan yang baru. Oke, jadi Tuhan ini lewat kekuatannya, dia mau ciptakan kita ini menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita punya hidup, amin. Tetapi kalau kita nggak punya hidup di dalam ciptaan barunya Kristus, sayang sekali. Ya, kita ini bisa semakin baru. Apa dampak kekuatan Tuhan? Sehingga kita nggak lagi seperti bangsa Israel yang menilai kehidupan berdasarkan ukuran kekuatan manusia. Mereka lihat tetangga bangsa mereka bahwa, wah, kok tetangga saya bisa lebih bagus hidupnya? Kok bisa lebih nyata kelihatan kesejahteraannya? Jadi, ukuran-ukuran manusia itu menguasai kehidupan. Nah, kalau Yesus sudah mati, Tuhan pengen supaya apa? Kita hidup fokusnya adalah ke Dia. Karena hidup kita diciptakan sekarang baru karena Dia. Jadi kita nggak lagi nilai kehidupan berdasarkan ukuran kekuatan manusia. Ya, saya akan bisa sukses kalau saya punya pendidikan. Itu biasanya. Saya bisa sukses kalau saya punya link yang bagus. Itu adalah ukuran-ukuran kekuatan manusia. Apalagi kalau kita mengerti dampak kekuatan Tuhan, kita akan semakin berdoa. Kita akan semakin mau kenal Kristus lewat firman-Nya. Tapi kalau nggak kenal kekuatan Tuhan, kita semakin rajin dengan kekuatan kita. Kita bisa semakin mau dalami tentang ilmu kehidupan yang kita ingin pelajari lagi. Kalau kita ngerti kekuatan Tuhan, seharusnya kita makin lapar dan haus untuk semakin baru. Karena kita ciptaan baru. Berapa durasi kita menjadi murid Yesus sejak kita dibaptis, apakah kita semakin lapar nggak dan haus untuk semakin baru? Saya baca buku In Christ, saya semangat. Saya harap kita jemaat juga terus ya menyelesaikan buku In Christ. Kenapa? Karena kita ini adalah new creation, ciptaan yang baru setelah kita dibaptis. Roh Kudus itu ingin terus memperbarui kita. Dan kita akan mengalami pembaruan terus, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dekade demi dekade. Kita akan makin lihat bahwa apa? Oh, kekuatan Tuhan membuat saya semakin baru terus. Saya bukan lagi yang lama. Kalau Moses yang lama, bisa dikuasai dengan banyak kesombongan. Bisa dikuasai dengan rasa insecure. Bisa dikuasai dengan rasa negativity. Kenapa? Karena saya nggak kenal kekuatan Tuhan. Saya taunya adalah, oh ya, saya harus punya ini. Saya harus achieve ini. Itu. Berarti apa? Saya harus latihan. Saya nggak lagi mau kenal Kristus. Saya rasa baca firman itu buang-buang waktu. Saya rasa berdoa itu nggak ada faedahnya di dalam keseharian. Karena saya tidak kenal kekuatan Tuhan. Hari ini, saudara-saudari, kalau kita kenal kekuatan Tuhan, kalau bangsa Israel kenal kekuatan Tuhan yang sudah menyeberangi mereka, membantu mereka menyeberang Laut Merah dengan kekuatan Tuhan. Seharusnya mereka semakin fokus terhadap kekuatan Tuhan. Amin. Poin saya yang kedua adalah His wisdom, kebijaksanaan Tuhan. Di Roma 1 ayat 21-22, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur padanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Amin. Ini sebuah teguran dari buku Roma terhadap orang-orang di dalam jemaat Roma. Kenapa? Di situ ada Yunani dan orang Yahudi, tetapi mereka semakin mengejar hikmat. Banyak orang pintar di sana. Orang percaya Tuhan, lawan katanya bukan ateis. Ya, tetapi lawan daripada percaya Tuhan itu adalah apa? Karena kita punya berhala. Kalau di dalam jemaat Roma pada saat itu, kebanyakan berhala mereka adalah pengetahuan. Dan semakin hikmat manusia dikejar, semakin mereka pintar, kepintaran mereka pun tidak mampu menyelamatkan. Dan tidak membuat mereka semakin mengenal dan memuliakan Allah. Mungkin mereka memang kenal Tuhan. Mereka mungkin baca Taurat itu. Tetapi semakin mereka mengetahui firman, belum tentu pengetahuan firman itu bisa menyelamatkan. There are two wisdoms. Ada human wisdom and God's wisdom. Which is influencing you today? Ada dua hikmat ya, ada hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Mana yang mempengaruhi kamu hari ini? Kalau kita lihat di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di pasal yang sama, ya, tetapi Paulus bicara terlebih dahulu. Ya, sebelum tadi masuk karena hikmat manusia yang membuat orang bisa semakin bodoh. Ya, di ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wisdom manusia, hikmat manusia, kepintaran manusia tidak bisa menyelamatkan. Apa itu Injil? Ya, kalau kita sering bicara Injil, kita hanya taunya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, 4 Injil. Memang buku Alkitab menyebut itu adalah 4 Injil, tetapi maksud Injil atau the gospel adalah maknanya itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Karena manusia dengan segala pengetahuannya, dengan segala usahanya, itu membuat mereka semakin berdosa. Dan karena mereka berdosa, hidup mereka semakin rusak. Makanya Roma 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang semakin lama manusia semakin berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya sering berbicara ya dengan orang yang semakin berpengetahuan, lama-lama mereka membaca firman Tuhan, itu mereka harus masuk logika mereka. Sekarang pertanyaannya bagaimana mungkin ya Tuhan itu harus masuk di logika kita. Kalau Tuhan sampai masuk di logika kita, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa kita ukur. Dia bisa kita masukkan di dalam kita punya wisdom. Makanya, semakin orang berpengetahuan, itu mereka semakin melihat sepertinya Yesus itu nggak masuk akal. Sepertinya Kristus, kenapa Yesus harus mati? Nggak ada cara lain. Kenapa Yesus kok hidupnya begitu? Kok miskin? Ya, jadi begitu banyak di dalam firman Tuhan yang dipertanyakan, dan lama-lama pengetahuan yang dia punya nggak pernah bisa menyelamatkan. Ya, Injil itu simple. Bahwa apa? Bahwa dengan segala pengetahuan kita, justru kita semakin banyak berdosa. Dengan segala hal-hal yang kita cari di dunia ini, itu makin kita berdosa, makin rusak. Makanya kita butuh Yesus. Yesus datang dari surga, menjadi manusia, dan dia ingin gantikan posisi kita yang harusnya dihukum karena dosa, dia gantikan supaya kita bisa diselamatkan. Itu adalah kabar baiknya. Kita bisa diselamatkan. Kalau saya bicara tentang, makin lama saya pernah bicara tentang counseling ya terhadap konselor, pintar sekali. Tapi
konselor itu pun lama-lama di dalam hidupnya, justru konselor itu pernikahannya bisa banyak pergumulan. Kenapa? Karena ilmu yang dia pakai itu belum tentu bisa menyelamatkan dia. Makanya firman itu perlu direspon dengan iman. Injil itu perlu direspon dengan iman. Kabar baik itu direspon dengan iman. Bukan dengan, saya harus ngerti dulu. Saya harus dijelasin dulu. Baru saya bisa mau percaya. Enggak. Dari iman dulu, baru nanti akan memimpin kepada iman-iman yang lain. Kalau kita harus dijelasin dulu, ya baru kita percaya, ya berarti kita memang nggak butuh Tuhan, dan berarti kabar baik itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Mengapa? Karena kita akan tetap binasa. Ya, selamatlah dengan pengetahuan-pengetahuan kita, dengan segala usaha kita, dengan segala kesenangan kita di dunia, dengan segala hal yang kita achieve di dunia, itu semua tidak pernah bisa menyelamatkan. Justru dari iman akan memimpin pada iman. Jadi, kita bukan cari hikmat karena apa? Pengetahuan firman. Ya, saya pernah di dalam masa, ya, saya makin baca Alkitab, makin banyak pengetahuan firman. Kalau ditanya tentang buku Kejadian, saya tahu ya ceritanya gimana. Buku Keluaran, saya tahu ceritanya gimana. Pengetahuan firman bagus. Banyak ayat hafalan dihafal. Tapi apa? Itu nggak nyelamatin saya dari rasa negatif saya terhadap orang tua saya. Nggak selamatin saya. Pengetahuan saya tentang Abraham, tentang banyak hal. Ya. Saya setiap dulu pulang ke Bogor, rasa pahit saya dengan keluarga itu tetap aja ada negatif terus. Bukan hikmat karena komunitas. Ya. Kadang-kadang kita bisa berbangga, amin, kita bisa berbangga dengan komunitas gereja. Tetapi kalau hikmat kita karena komunitas, itu tidak akan menyelamatkan. Ada juga hikmat kita karena pendidikan. Waduh, ya, saya suka pendidikan. Saya suka kita punya pendidikan yang makin lama makin bisa memenuhi kita. Tetapi apa? Hikmat pendidikan pun tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, tadi saya bilang ya, ada konselor pernikahan. Konselor pernikahannya justru bercerai. Konselor parentingnya justru dia sama anaknya nggak bagus hubungannya. Tapi ilmunya banyak nggak? Banyak. Tapi nggak bisa menyelamatkan hubungan mereka. Ya. Ada juga hikmat tentang finansial, tentang pekerjaan. Oh ya, kalau kerjaan harus gini, harus seperti ini, bisa ngatur keuangan. Tapi apa? Mengatur keuangan dan pekerjaan yang bagus, sistem pekerjaan yang bagus, belum tentu bisa menyelamatkan dari kesombongan. Ya, saudara-saudari, kita bisa rusak karena kesombongan kita. Kita bisa rusak karena pikiran jahat kita. Kita bisa rusak karena banyak hal dosa-dosa yang kita punya. Justru Tuhan mau kasih bahwa apa? Hikmatnya karena Injil aja. Justru hikmat karena kabar baik Yesus itu menyelamatkan saya. Kalau saya dulu nggak pernah tahu ada Yesus Kristus yang mati, dan juga menyelamatkan dosa saya, dan bisa memperbarui saya. Tadi kita udah baca di poin saya yang pertama, bahwa apa? Dia memperbarui kita. Justru karena Yesus mati, dan kita hidup buat dia, kita diperbarui. Saya makin pelajari firman Tuhan, saya makin melihat tentang Yesus yang membebaskan saya, justru saya semakin punya iman bahwa apa? Saya bisa mengampuni orang. Saya bisa membangun rasa kasih saya kepada orang tua saya. Saya bisa waktu itu pulang ke Bogor dan minta maaf. Kenapa? Karena gospel itu, karena Injil itu. Karena Yesus sudah mati buat saya, dan dia ganti dosa saya, dan dia kasih jaminan bahwa apa? Saya akan punya hati yang baru. Amin. Nah, dari situ, saya bisa lihat, kok saya makin berdamai sama orang tua saya. Berarti, saya dengan orang-orang yang lain pun, saya makin bisa punya kasih. Kenapa? Karena Injil. Karena Yesus sudah mati dan gantikan dosa saya, dan dia bisa perbarui saya. Lama-lama, saya punya iman lagi, bahwa apa? Saya ini ternyata bisa menguasai diri. Ternyata Moses yang lama itu bisa semakin
ditinggalkan. Amin. Makin pelajari firman, makin hidupi Injil itu. Lama-lama apa? Saya makin tahu, saya bisa menguasai diri. Saya bisa kuasai kemalasan saya. Saya dulu susah disiplin. Tapi apa? Karena Injil, Yesus bisa buang rasa malas saya. Kenapa? Karena saya beriman. Lama-lama, saya jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dari tanggung jawab, saya jadinya punya iman lagi bahwa apa? Begitu banyak hal tentang kerajaan Tuhan yang bisa kita kerjakan. Jadi, Injil itu, kematian Kristus yang membebaskan kita itu, yang menggantikan dosa kita itu, membuat kita jadi punya iman. Saya pernah dulu punya pemikiran bahwa apa? Mungkin saya hanya bisa ngajar firman Tuhan orang-orang tertentu saja. Tapi itu berangkatnya dari mana? Dari hikmat manusia. Kenapa? Karena hikmat manusia selalu mengukur-ngukur. Wah, sepertinya ini lebih pintar saya. Wah, sepertinya kehidupannya jauh lebih hebat dari saya. Oh, kayaknya saya nggak bisa impact dia. Sejak kapan kita hidup karena ukuran manusia? Sedangkan Yesus sudah mati, bahwa apa? Jangan lagi menilai kehidupan dari ukuran manusia. Jangan lagi menilai Yesus Kristus dari ukuran kita. Jangan lagi hidup bukan untuk kebangkitan Kristus. Justru karena kebangkitan Kristus dan kematian dia itu, kita jadi punya iman yang satu, ke iman yang lain, ke iman yang lain lagi. Lama-lama hidup kita ini excited. Kenapa? Karena tiap hari kita jadi beriman. Tiap hari kita tahu, kita akan semakin diperbarui. Saya pasti bisa mengasihi orang itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat saya dan memperbarui saya. Saya pasti bisa disiplin. Saya pasti bisa mengalahkan kelemahan saya yang satu lagi. Kenapa? Karena saya percaya Yesus sudah mati buat saya. Ya, makin beriman, saya pasti bisa ngajar firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan saya, karena kematian Yesus akan menguatkan saya, akan membuat saya berhikmat untuk bisa bersahabat dengan orang itu. Untuk saya bisa sharing kebenaran kepada orang itu. Bukan karena hidup saya lebih baik daripada orang itu sehingga impact saya lebih bagus untuk dia. Enggak. Hanya karena hikmat Tuhan memimpin kita dari iman yang satu ke iman yang lain. Makanya orang benar hidup karena iman, bukan hidup karena hikmat manusia. Terakhir, his understanding atau akal budinya. Kita lihat di Yeremia pasal 33 ayat 2 sampai 3. Apa yang dikatakan Tuhan? Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow. Lihat ya, Tuhan seakan-akan lewat Nabi Yeremia mau mengatakan pada Israel, Israel, saya akan jawab engkau dengan hal-hal yang kamu nggak pahami. Kenapa? Karena akal budi saya ini tak terselami. Akal budi Tuhan itu, pikiran Tuhan itu tinggi jauh. Dan kita nggak bisa tahu itu. Tapi kalau kita lihat di Yeremia pasal 33 di ayat selanjutnya, ada rencana dan janji Tuhan. Ya. Waktu itu, pada saat itu Israel akhirnya dibuang ke Babel. Ya, Israel Utara sudah luluh lantah oleh bangsa Asyur. Israel Selatan sudah hancur oleh Babel. Ya, Bait Allah sudah dihancurkan. Pemerintahan Yehuda sudah runtuh, raja-rajanya ditangkap, jadi raja boneka buat Raja Babel. Tetapi apa di sini? Tuhan kasih rencana, kasih janjinya. Ya, di ayat 7 intinya adalah saya akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Masuk akal nggak? Akal budi kita nggak? Enggak. Kenapa? Karena saat itu dia dibuang sama Babel. Terus pulih apanya? Kadang-kadang kita bisa melihat hidup kita hari ini mungkin, mungkin di masa pandemi ini kita jadi nggak ada kerjaan. Ya, kita ada hal dalam hidup kita, ada kabar buruk, ada kabar duka, ada kabar masalah. Seakan-akan kita jadi, akal budi kita jadi berpikir, kayaknya susah nih pulih. Kenapa? Karena seakan-akan situasi ini semakin buruk. Tapi pada saat itu, Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaan Yehuda. Di ayat 8,
saya akan mentahirkan dan mengampuni kesalahan dosa yang dilakukan. Nah, kalau dulu yang masuk akal adalah kalau mengampuni dosa, itu harus ada bait Allah, harus ada imam, harus ada korban. Dan orang harus bawa korban. Nah, bait Allahnya udah hancur. Mezbah pembakaran udah hancur. Ya, jadi nggak masuk akal budi manusia. Kalau misalnya apa? Tuhan akan mentahirkan dan mengampuni kesalahan dosa. Karena yang mereka tahu adalah harus ada mezbah pembakaran di bait Allah. Bait Allah sudah hancur. Nggak masuk akal budi manusia. Lalu Tuhan berkata apa lagi di ayat 15? Tunas Daud yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran. Artinya akan ada keturunan Daud yang akan memerintah. Memerintah bagaimana? Pada saat itu raja-raja Yehuda udah ditangkap, Raja Zedekia udah ditangkap. Ya, semua raja-raja yang sebelumnya pun ada beberapa raja yang jadi raja boneka, diatur semua raja Babel. Pemerintahan sudah runtuh. Tapi Tuhan berjanji bahwa akan ada keturunan Raja Daud yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi kalau Tuhan udah berjanji, ya udah, janji akan ditepati oleh Tuhan. Nah, itulah yang akan membuat kita hidup. Bukan karena hal-hal yang lain, tapi kita hidup karena janji Tuhan. Ya, di Amsal 3, 5-6, dalam bahasa Inggris dikatakan, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Ya, artinya, ya andalkan Tuhan ya dengan segenap hati, ya percaya pada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, itu ada lagunya ya. Dan dalam segala jalanmu, ya patuhlah, taatlah kepada Tuhan, dan Dia akan meluruskan jalan. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, mari kita taat dan bergeraklah karena janji Tuhan, bukan bergerak karena sesuai dengan logika kita. Ya, kalau kita bergerak dalam hidup ini karena sesuai logika kita, itu kita akan dipengaruhi oleh situasi. Kalau situasinya lagi bagus, wah kita bergerak buat Tuhan. Tapi kalau situasi lagi jelek, ya sepertinya di sekitar nggak mendukung, dan logika kita jadi bermain-main, kita jadi entertain. Gimana ya? Lama-lama kita jadi bersandar pada kekuatan kita. Bukan lagi kita ingat lagi, oh janji Tuhan apa? Ya, makin kita menghidupi Injil, makin kita mengerti janji Tuhan. Ya, dan bergeraklah, biarlah Dia yang meluruskan jalan kita. Amin. Katakan di dalam hati kita bahwa Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita karena kita percaya kepada janjinya. Bukan kita bergerak hari ini karena kita lebih baik situasi hari ini. Amin. Jadi inilah poin khotbah saya. Ya. Kekuatan Tuhan kita kenal. Dan itu akan membuat kita semakin berdoa dan kenal Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini saya mau kasih semangat buat kita jemaat. Makin sering kita berdoa, berarti kita adalah orang yang mengakui kekuatan Tuhan. Makin jarang kita berdoa, berarti kita sangat percaya kepada kekuatan kita dan sistem kehidupan yang kita lagi berjalan. Makin kita senang untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berarti kita adalah orang yang mengakui kekuatannya Tuhan. Semakin kita semangat untuk menjadi semakin baru. Saya tahu minggu depan, apalagi akan saya diperbarui. Akan semakin seperti Kristus, seperti apalagi bulan depan. Berarti kita mengakui kekuatannya. Kalau kita tahu hikmatnya Tuhan, kita akan mulai dengan iman. Bukan mulai dengan, ayo coba brother, jelasin saya. Kenapa saya harus ikut Tuhan? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus mengasihi satu sama lain dalam jemaat? Kenapa saya harus mengaku dosa saya? Coba jelasin. Kita mulai dengan iman. Kenapa? Karena kita rusak, kita hancur hidup kita. Dan kita butuh Tuhan. Dan kita hanya percaya bahwa Dialah satu-satunya jalan, kabar baik yang menyelamatkan kita. Waktu kita hidupi gospel itu akan menuju kepada iman yang lain, akan dibukakan iman yang lain. Sehingga kita makin excited dengan hikmat Tuhan. Kalau kita kenal akal budinya, kita bukan bergerak karena logika kita.
Kita bukan mengampuni orang karena dia layak diampuni. Tapi apa? Karena janji Tuhan. Makanya kita mengampuni. Karena janji Tuhan, makanya kita mengasihi. Karena janji Tuhan, kita bergerak untuk kita bisa berikan yang terbaik setiap hari buat Tuhan kita. Bukan karena masuk logika kita. Amin. Semoga kita semakin diberkati Tuhan, dan mari kita memulai bulan ini dengan kita semangat karena kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, dan akal budinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, terutama kekuatan Engkau, understanding Tuhan, akal budi Engkau Tuhan, dan juga hikmat Engkau Tuhan. Luar biasa Tuhan, makin kami mendalami Tuhan tentang Engkau Tuhan, saya sendiri semakin merasa kecil Tuhan. Saya semakin merasa nggak ada apa-apanya Bapak. Saya semakin merasa Tuhan, hidup kita ini butuh Engkau sekali Bapak. Dan terima kasih kalau Yesus sudah pernah datang ke dunia. Bahkan mati di kayu salib Tuhan, karena Engkau menyayangi kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Karena Engkau punya janji yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau memperhatikan hidup setiap kami Bapak. Supaya kami mempunyai hidup nggak hanya secara fisik aja kelihatan hidup Tuhan. Tapi hidup kita semakin alive Tuhan. Semakin diperbarui Bapak. Semakin punya kuasa Tuhan karena Engkau hidup di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Alangkah dalamnya Bapak. Alangkah tingginya Tuhan. Hikmat, understanding, dan juga kekuatan Engkau. Biarlah Tuhan kami latih Bapak. Iman kami. Biarlah kami latih Bapak. Doa dan pembacaan firman kami Tuhan. Biarlah kami latih Tuhan. Kami bergerak Tuhan karena janji Engkau. Kami semangat Tuhan karena janji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hati pada hari ini Tuhan di dalam ibadah, kami boleh Tuhan merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Dan kami semakin semangat Bapak melewati hari demi hari Tuhan dengan Engkau Bapak. Terima kasih segalanya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.